Mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan gembira saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-9 bagi TV One. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, TV One tetap dan semakin menjadi TV berita yang menyajikan berita-berita, informasi-informasi yang terdepan, terpercaya, dan menjadi penyambung suara rakyat. Dikemas di dalam jurnalisme damai dan jurnalisme makna. Sekali lagi, selamat. Baik, saya akan menuju ke Pak Menteri Perhubungan kali ini. Untuk mendengarkan ya Pak Budi Karya, mungkin kita harus dengarkan juga nih. Bagaimana mendekatkan kebangsaan dari perspektifnya Pak Budi Karya, silakan. Ya, pertama kali saya ucapkan selamat ulang tahun ke-9 TV One, karena TV One adalah satu TV yang mempersatukan kita di Indonesia ini. Amin, amin. Bagi saya bersyukur hidup dalam satu keragaman spasial, di mana kita ada Miangas sampai Rote, dari Sabang sampai Merauke. Dan saya mengalami sendiri apa yang terjadi di ujung-ujung Indonesia itu. Dan mereka itu sangat bersemangat untuk berkebangsaan Indonesia. Saya dengan spontan minta anak-anak untuk menyanyikan bukan lagu Indonesia Raya tapi Garuda. Mereka lancar sekali dan mereka merasa Indonesia, padahal mereka lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia. Juga di Maluku, juga di Aceh dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita telah berhasil mempersatukan. Tugas kita adalah bagaimana merawat ini. Kecintaan saudara-saudara kita yang di daerah itu mestinya bisa menjadi contoh bagi kita untuk tetap merawat kebangsaan ini. Selamat ulang tahun TV One. Oke, baik. Baik, Dari Pak itu Menhub tadi ya, komentarnya silakan. dari Pak Menteri Perhubungan ya, Pak Budi Karya, yang dulu itu merupakan direktur, sebenarnya bisa mengelola. Tapi kalau kita bicara mengelola SDM, kita bicara mengenai hal yang kemudian merekatkan olahraga sepak bola, salah satu halnya. Ini ada Coach Indra Syafri, kita coba tanyakan kepada beliau. Coach, mic-nya boleh dipakai. Bagaimana kemudian membuat SDM ini jadi kompak ketika kemudian kurang kompak? Nah, kalau dari sisi olahraga, mengompakkan SDM-nya ini seperti apa? Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat ulang tahun kepada TV One. Saya tadi dari mulai awal sampai sekarang menikmati apa yang dibicarakan dan saya sedikit memahami. Banyak bicara persatuan. Saya kemarin baru pulang dari Atambua. Kebetulan bangsa ini lewat federasi mempercayakan lagi untuk membangun suatu tim nasional U19. Yang sebenarnya kita sudah punya tim nasional U19 sebelumnya yang saya bangun selama 3 tahun dan bisa meluluh lantakkan Korea waktu itu. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saya pernah menyampaikan juga ke beberapa orang teman, Indonesia ini negara hebat yang tidak mau hebat sebenarnya. Kita waktu itu tinggal selangkah lagi untuk menuju Piala Dunia. Tetapi karena sesuatu hal tujuan kita untuk mencapai satu langkah itu terganjal dengan bersamanya pemikiran atau yang berkembang tadi tidak adanya kesatuan untuk mencapai suatu tujuan itu. Saat saya ke Atambua pun saya ditanya oleh media, Coach, kenapa ke Atambua? Jawaban saya singkat, Atambua itu Indonesia juga. Bukan masalah terpilih atau ada tidak adanya pemain di situ.
Tetapi bagaimana perhatian kita juga harus memberikan kanal untuk mereka untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia. Sekarang semua provinsi saya minta ke federasi, alhamdulillah federasi sekarang sudah aman dan sudah tidak disanksi FIFA lagi. Supaya memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menjadi salah satu pemain tim nasional Indonesia. Hubungannya dengan persatuan adalah kesempatan itulah yang akan membuat mereka merasa memiliki bangsa ini atau PSSI-nya kalau di sepak bola di kami. Terus yang kedua, bicara persatuan, mungkin manajemen permainan sepak bola itu pantas untuk ditiru. Karena di situ ada penyerang, ada penjaga gawang, ada tugasnya yang menyerang, ada tugasnya yang bertahan, ada pelatih. Kalau kita ingin tujuan di sepak bola itu bikin gol, pelatih jangan jadi pemain. Penyerang jangan jadi kiper, kiper jangan jadi penyerang gitu. Untuk itu persatuan itu nggak bisa akan terwujud kalau tidak ada yang menyatukan dan yang ingin bersatu. Yang menyatukan itu harus ada magnet yang kuat menurut saya. Suatu pimpinan yang benar-benar bisa menjadi magnet yang orang bukan karena takut kepada dia, tapi karena dia memang perlu diikuti. Yang disatukan juga harus merasa diberikan kesempatan. Itulah yang saya lakukan. Saya memilih pemain-pemain ke daerah, bukan masalah dia bertalenta atau tidak bertalenta, tetapi masalah kesempatan dan perhatian. Terima kasih. Tapi kalau bicara perhatian, sepak bola jadi salah satu perhatian sehingga bisa menyatukan kita semua. Benar demikian kan Coach? Iya, menurut saya. Lalu apakah kita harus membuat kompetisi yang lebih banyak lagi untuk bisa membuat masyarakat ini kembali bersatu? Ini kita lagi berbenah lewat pimpinan federasi yang baru. Sama mungkin di institusi lain di negara ini. Sepak bola juga diterjang oleh ketidakberesan. Makanya saya berharap ke depan sepak bola bisa mempersatukan bangsa ini. Saya punya cerita. Baik. Waktu tim nasional U19 bermain ke Aceh. Mungkin, Coach. Tidak pernah masyarakat Aceh menonton tim nasionalnya yang seramai itu. Waktu itu masih bergejolak kalau tidak salah 3 tahun 4 tahun yang lalu. Apa yang terjadi waktu tim nasional Indonesia main ke situ? U19 main ke situ. Stadion itu penuh 55.000 masuk di dalam, masih ada orang di luar yang nggak bisa masuk. Saking cintanya dia ke tim nasional Indonesia. Karena apa? Karena ada orang Aceh yang bermain di situ. Bukan karena hebatnya tim nasional U19, bukan itu. Tapi karena ada orang Aceh di situ. Jadi kalau membangun tim nasional harus menunjukkan keindonesiaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Indra Safri. Baik, ini saya ingin sapa karena kita sibuk dari tadi persatuan lahiriah ya, persatuan batiniahnya kurang nih. Ini wajib kita disejukkan. Halo A. Halo A. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana supaya kita nggak sibuk dengan persatuan lahiriah, lupa sama persatuan batiniah? Alhamdulillah selamat ulang tahun dulu ya. Semoga TV One jadi TV yang dewasa. Amin. Karena jadi tua itu nggak usah pintar-pintar amat, jadi tua tuh jadi sendiri. Tapi jadi matang dan dewasa ini perlu proses yang sangat serius. Di Indonesia banyak yang jadi tua, termasuk saya. Tapi belum tentu jadi dewasa. Dan masalah di Indonesia diantaranya adalah masalah kurang dewasa. Sepakat hadirin? Halo? Kalau kurang dewasa mah tukang pamer,
mudah tersinggung, lebay, emosional, tidak empati. Ini jadi masalah. Jadi masalah kita tuh rasanya banyak yang kurang dewasa padahal punya amanah yang sangat strategis di negeri ini. Bukan berarti saya udah dewasa ya. Teruskan. Teruskan. Maka atuh. Jadi masalah itu sebetulnya tidak ada yang bahaya Pak. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Ujian di sekolah tuh nggak ada yang bahaya. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Halo? Sepakat? Nah jadi saya tidak terlalu cemas dengan masalah di negara ini. Yang dicemaskan kita nggak ngerti masalahnya apa. Dari tadi saya rada serem, ini masalah konflik agama. Asa enggak Pak. Beneran. Saya ikut aksi-aksi itu, Bapak dengar sendiri bagaimana begitu yang mau ke katedral, yang mau nikah dengan sukacita. Kita jaga, kita iring-iringi dan enggak ada beban di hati kita. Jadi salah tuh yang menganalisa ini masalah agama, enggak tuh. Ini mah masalah satu seperti kata Pak Mahfud, ada rasa gitu ya. Ini ada yang rada kurang adil nih. Nah ini nyesek di sini. Yang kedua masalah akhlak sebetulnya Pak. Dan masalah gorengan. Jadi digoreng sekarang segala urusan teh Pak. Masa Twitter saya digoreng Pak sekarang. Kurang apa coba Pak, cuman ngomong. Kalau orang tidak bisa mengendalikan lisannya, maka akan bisa jadi sumber masalah, bukan jadi sumber. Waduh digoreng tuh ribuan. Digoreng Pak. jadi apa? Ya eta tong pipiluan katanya. Ulama kok jadi tukang kompor. Lah kan udah wajar suruh ngejaga lisan, benar. Jadi masalahnya sekarang itu ada grup gorengan Pak. Apa namanya, the bulliers atau apa tuh ya. Tapi nggak apa-apalah, mungkin mereka kerjaannya itu. Dan nggak akan berkurang kemuliaan dengan dibully. Ya nggak apa, justru mereka walaupun enak Pak, tapi ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Dah pokoknya sekarang saya mau sederhana, dari tadi teori semua. Jadi harus gimana? Satu, kalau saya mau boleh ngasih saran, nggak usah banyak nuntut orang lain, berubahlah. Mending tanya, saya itu bagian dari masalah atau saya bagian dari solusi? Semua orang, termasuk Pak Jokowi, Pak Menteri-Menteri ini, saya, maaf ya Pak Pras, Pak Mahfud, siap Pak? Ya. Pak Karni, apalagi tenang-tenang biar bahaya tuh bicaranya ya. Saya juga sama mikir Pak, Ari Agim teh bagian dari masalah di negeri ini atau bagian dari solusi? Karena enggak bisa kita memperbaiki orang lain kalau kita enggak kenal siapa diri kita sendiri. Sama Pak Ahok juga kalau bisa, saya teh bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Kalau orang udah berani gitu aja, kita punya perasaan ke depan akan rada bagus. Tapi kalau ini harus ini kayak teori-teori garing Pak. Teori itu dari dulu juga udah ada, garing itu kering ya. Kriuk-kriuk atau? Ya seperti sekarang pembawa acara gitu, ini bagian dari solusi atau bagian dari, saya kan dari tadi lihat ke sini terus ya. Maaf ya Mbak. Bapak lihat sini jaga pandangan Pak. Menteri Agama lihat ke sini. Teruskan jangan. Teruskan. Yang kedua tuh Pak, kita harus mikir. Jadi perbedaan tuh enggak ada masalah Pak. Benar-benar saya bisa melihat di bawah itu ya. Enggak tuh kita dengan yang beda agama enggak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah emosi nih menghadapi perbedaan. Kan udah diciptakan Allah kita berbeda Pak. Saya itu lahir gara-gara ibu bapak saya beda. Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf yang namanya sama ya. Serius Pak. Jadi perbedaan mah nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh emosional tidak menyikapi perbedaan. Coba Pak lihat ya. Orang yang dikritik di emosi, nah itu yang jadi masalah tuh.
bukan perbedaannya. Nah ini mungkin yang harus kita evaluasi, gimana sih saya menyikapi perbedaan, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan. Nah biasanya kalau orang udah nggak bisa nahan emosi, itu jadi masalah perbedaan tuh. Makanya kita perlu orang-orang yang kalau mau jadi pemimpin tuh ada kursus kematangan pribadi, kursus kedewasaan. Karena masalah tuh perbedaan itu udah banyak sekali. Kalau tiap beda jadi masalah udah hancur tuh Pak. Ambek-ambekan terus udah gitu punya kedudukan, ini kan lebih bahaya Pak. Halo? Setuju nih? Jadi tolonglah evaluasi bersama nih emosional atau tidak. Itu Pak pada waktu Twitter saya dibajak nih Pak Menteri ya. Langsung curhat nih ya. Tetapnya saya enak Pak. Teori mah enak, gampang maafkan. Aslinya mah segede gini Pak tetap. Tapi sesudah saya pikir kalau saya ngambek, saya jengkel, saya jadi bagian dari masalah lagi. Nah, ada yang ketiga Pak. Jadi yang sesudah saya bagian masalah atau solusi, bagaimana menghadapi perbedaan. Nah ini Pak tentang bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk generasi sesudah kita. Jadi kita ngomong-ngomong kayak gini, tapi pikirannya jangan kita aja. Gimana anak cucu kita nanti di depan. Jangan hanya sibuk mikirin rumah kita, kesenangan kita. Itu gimana anak cucu kita menderita atau enggak sesudah kita lewati masa hidup ini. Kan kelihatannya ini wajah-wajah bakal meninggal, maaf ya. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi. Coba acungkan tangan. Saya udah 55 tahun, gak kerasa udah tua. Kalau jatah 63 tinggal berapa tahun lagi? Ya kalau jatah 57 2 tahun lagi. Saya ngewariskan apa? Saya jadi ingat itu tuh Pak, kakek-kakek tua tuh. Dia ngegali-gali tanah, nanam korma. Sampai gemeter gini Pak. Ditanya, kakek udah tua, nanam korma, korma tumbuh, kakek meninggal. Kapan makan kormanya? Apa kata kakek ini ke khalifah? Khalifah, bukankah kita makan kurma sekarang jasa dari orang-orang terdahulu yang sudah tiada? Bukankah kita menikmati kurma sekarang jasa dari orang terdahulu? Mengapa kita tidak menanam untuk masa yang akan datang anak cucu kita? Saya mah suka mikir gitu Pak, anak saya, cucu saya gimana nanti nasibnya di negeri ini. Nah makanya Bapak Ibu mumpung diberi amanah, jabatan, kedudukan, apalah topeng-topeng yang gak jelas kayak gitu di dunia sebentar ini ya. Jangan centil, itu kan cuma topeng, benar. Jabatannya sebentar, hisabnya berat. Pikir apa warisan kita buat generasi yang akan datang. Sepakat hadirin? Nah khalifah terpesona. Ya Allah kata khalifah tuh, ini kakek benar. Bukankah saya sekarang dapat kerajaan juga? Warisan dari pendahulu saya. Kakek benar. Pengawal ambilkan uang. 2 kantong dirham, dinar. Terimalah sebagai rasa syukur saya. Kakek sudah mencerahkan saya. Si kakek ngomong begini. Alhamdulillah baru juga menanam. Sudah berbuah. Begitu hadirin. Jadi kalau para pemimpin sekarang mikirin nanti gimana anak cucu kita sejahtera tidak, aman tidak negeri ini. Insya Allah sekarang juga para pemimpin itu sudah dapat kebahagiaannya. Amin. Udah segitu ya. Jadi ayolah pikirkan bagaimana warisan buat yang akan datang gitu. Jangan cuma mikirin jabatan sekarang yang pastilah nggak lama lah. Itu kan cuma topeng saja. Buat apa beli topengnya? Ini biangnya, hatilah biangnya. Baik Kak Agim, rasanya tidak lengkap kalau di ulang tahun TV One yang ke-9 ini dan juga ada tokoh-tokoh semua di sini yang sudah berkumpul. Kita sedikit mendengarkan doa singkat saja untuk merekatkan bangsa ini. Ya, silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, Engkaulah yang menciptakan bangsa ini. Engkaulah yang takdirkan diri-diri kami ada di negeri ini. Ya Allah lembutkan hati kami agar merasakan indahnya bersaudara di negeri ini, di jalanmu, karenamu.
Luluhkan hati yang penuh kemarahan menjadi hati kemaafan. Ya Allah, jangan biarkan ambisi duniawi menjadi jalan kerusakan bagi negeri ini. Jadikanlah ambisi berbuat yang terbaiklah yang mewarnai di negeri ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang yakin padamu, yang beriman padamu, yang berakhlak mulia, yang amanah terhadap semua amanah ini. Dan bisa memberikan yang terbaik bagi negeri ini, bagi anak cucu kami. Engkaulah yang menggenggam segala-galanya ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang merusak negeri ini, merusak umatmu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sejuk sekali ya. Alhamdulillah. Terima Sudah mendengar doa kasih, dari menyejukkan begitu ya di akhir segmen ini. Tetapi kami mengucapkan terima kasih kepada Juga ya. seluruh narasumber yang sudah hadir. Kami mohon maaf apabila ada dari narasumber yang belum Punya mendapatkan kesempatan ya. kesempatan untuk bicara pada episode ulang tahun kita pada hari Tapi ini. pasti komitmen TV One juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini adalah narasumber kita yang tentunya akan selalu ada di layar TV One begitu ya. Betul sekali. Tentunya kita berharap bahwa apapun perbedaan yang ada di Indonesia itu merupakan suatu berkah. Dan tentunya bagaimana kita melihat suatu perbedaan itu merupakan suatu kekuatan dan kita yakin kita bisa terus bersatu mengembangkan negeri ini menjadi lebih baik. Dan untuk itu kita juga langsung saja menutup acara kami hari ini dengan perayaan 9 tahun penyambung suara rakyat merekatkan bangsa ini. Mudah-mudahan TV One terus melebarkan sayapnya dan juga panjangkan langkahnya untuk menjadi penyambung suara rakyat. Baik. Saya Balkis Manisa. Dan saya Brigita Manhara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih untuk semua atensi yang sudah Anda berikan selama ini kepada kami. Dan kita sambut penampilan terakhir Dari Rio Febrian, Hussein Idol dan juga Trias Band. Kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini, kau di sana, tak menghalangi jiwa kita. Dalam hangatnya sang mentari, satukan jiwa dan hati. Berpegang tangan dan mimpi yang sama, dan tujukan kepada dunia. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu